warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fema Rosalia dengan NIM channel 18010 dari akuntansi B akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Fiskal dari Arus Barang dan Arus Modal Perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu arus modal masuk. Singkatnya, aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal asing untuk pembelian aset modal lokal, seperti bangunan, tanah, dan mesin. Fungsi arus modal masuk memiliki manfaat untuk memberi tekanan pada dimensi ekonomi makro di suatu negara dan menghambat investasi asing dan domestik. Terdapat perbedaan antara capital inflow dan outflow. Yang pertama adalah capital inflow, yang biasa disebut investasi sebagai langsung dalam ekonomi pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara perusahaan investasi langsung penduduk dan investor langsung mereka. Yang kedua ada capital outflow, yaitu yang biasa disebut sebagai investasi langsung di luar negeri, termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung penduduk dan perusahaan investasi langsung mereka. PPh Pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Terdapat pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang kedua adalah kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Yang keempat, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Tarif PPh Pasal 22 yang pertama adalah atas impor. Yang kedua, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul yang ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang ketiga, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Dan yang keempat adalah atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Terdapat beberapa yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22. Yang pertama adalah impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, misal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988. Yang ketiga ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos dan telepon. Cara penyetoran PPh Pasal 22, yang pertama ada pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan. Yang kedua, bersangkutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit suatu perintah pembayar. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain telah yang dipotong PPh Pasal 21, dan biasanya terjadi pada saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan ataupun penjual, pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Tarif dan objek PPh Pasal 23. Yang pertama ada sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sebagainya. Yang kedua ada sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Baiklah, sekian diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.